Apresi YouTube channel bersama Huda Nurhanif Prasetya, admin Raden Group. Halo, assalamualaikum Mas Huda, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Ya, saat ini Average Channel lagi kedatangan tamu bernama Mas Hanif Nur Huda. Mohon maaf, Mas Huda Nur Hanif. Oke, maaf salah. Nama Huda Nur Hanif, salah satu admin dari Raden Group yang kita tahu selama ini adalah tentang radio-radio yang kita bahas. Apapun itu ada di Raden, dan kita pasti akan menemukan seorang bernama Mas Huda Nur Hanif ya, salah satu adminnya. Baiklah, langsung aja kita tanya. Yuk, Mas Huda, kapan sih Mas Huda mulai suka ataupun tertarik dengan dunia radio? Saya mulai tertarik itu sejak bapak saya bikin radio tahun 98. Setelah waktu dulu kan tahun 98 ada demonstrasi itu dulu di jalan-jalan itu. Lah itu beberapa bulan kemudian itu bapak saya tuh merakit radio sendiri, dan saya baru mulai tertarik dengan dunia radio itu. Waktu itu pertama kali itu radio JPI 106.85, dan saat itu juga nggak punya channel lain karena waktu itu tunernya itu dipatri sama bapak saya, sehingga kalau mau denger radio lain itu harus bongkar boxnya dulu. Iya betul. Oh gitu ya, oke. Dari tahun 98 sampai sekarang, perkembangan apa yang ada di Mas Huda? Kalau perkembangannya sendiri ada di konten terutama. Kalau dulu kan di JPI kan misalnya ada artis dari luar negeri, White Lion terutama. Oh, White Lion. Dulu kan pernah take over sama JPI waktu itu kan, sambil membuat jingle khusus bersama White Lion waktu itu. Tapi waktu itu menggunakan bahasa Inggris, dan selain White Lion saya belum begitu tahu artis macam mana tuh. Pokoknya waktu itu bikin jingle tapi kolaborasi dengan artis luar gitu. Greeting gitu ya? Iya betul, greeting. Apa sih yang membuat Mas Huda tuh tertarik dengan dunia radio? Oh ya, kalau pertama kali saya lebih terpincut ke dunia radio itu tentu karena kondisi saya saat itu. Waktu tahun 98, tahun 99, waktu itu saya nggak punya televisi ya. Jadi saya nggak punya media komunikasi lain selain radio, sehingga saya lebih tertuju pada radio itu. Dan yang paling saya ingat pertama kali saya cinta itu karena bapak saya menang kuis Noponiki Noponiku, yang waktu itu hadiahnya satu set teh Tongji beserta cangkir-cangkirnya. Tahun awal tahun 98 sampai tahun 2003 saya kan lebih ke radio JPI saja, karena waktu itu belum ada radio lain, karena waktu kan radio rakitan dan tunernya itu di dalam, jadi nggak bisa diubah frekuensinya. Dan waktu tahun 2003 saya ikut ke rumah temen, kan juga belajar kelompok waktu sekolah. Nah itu aku lihat kok ada radio yang udah nggak kepake, ini dibagiin ke saya aja gimana, mumpung radionya rusak. Saya itu kepikiran kalau di rumah ada radio, saya punya intention, punya minat, saya ingin punya radio penerima sendiri. Oh gitu. Terus akhirnya bisa saya perbaiki sendiri, jadi dual band, radio AM FM bisa saya dengarkan. Oh gitu. Terus akhirnya bisa general ya dengerinnya, nggak cuma JPI, bisa. Iya betul. Oh ternyata JPI, ada radio A, radio B, radio C, radio D gitu kan? Iya betul. Nah dengan berbagai macam radio tuh ketertarikannya masih sama JPI FM atau bisa berubah-berubah untuk Mas Huda sendiri? Kalau pengalaman pertama itu yang pertama JPI, dan ya waktu saya punya radio penerima sendiri itu justru radio pop AM 738 kala itu. Wah, hafal sekali AM 738. Sekarang udah nggak ada lagi. Tahun 2022 ini sudah menjadi rumah makan masakan Padang. Kanal di Solo Raya ini sebenarnya terbatas, dan untuk kota Surakarta ini sudah penuh, sehingga radio pop FM sebenarnya bukan di kanal resmi, sehingga harus mengakhiri siarannya. Oh begitu. Sehingga waktu awal berdirinya radio pop FM kan pertama di 107 FM di Boyolali, karena waktu itu kan mendapat kanal resmi bersamaan radio Merapi, Karisma gitu, dan radio CCDW. Oke. Lah waktu peralihan frekuensi
karena kedatangan Radio Jimbaran yang kala itu penyiarnya juga dari Radio Pop Solo, kan ingin menyebar ke beberapa radio, salah satunya di Radio Jimbaran pada tanggal 5 Agustus 2012. Waktu itu Mas Jaladara sama Mbak Dias Adelia dapat jatah siaran di Jimbaran. Dan waktu itu frekuensi Jimbaran kala itu kan masih di 99.9 FM. Lah itu ingin pindah ke 90.1. Lah waktu itu pertama Radio Pop itu kan sudah duluan bertempat di situ di 90.1. Si Pop Solo itu harus berpikir, ini mau pindah ke frekuensi berapa? Akhirnya geser dikit 90.3. Beberapa bulan kemudian tanggal 5 November 2012 lalu geser ke 90.5. Dan ternyata kanal 90.5-nya itu bukan kanal resmi dari pihak Kominfo, sehingga ya selama 3 tahun itu bertahannya Pop FM Solo itu aja. Oke, kita lanjut lagi tentang dunia radio. Oke. Awal berdirinya grup ini Mas, yang di Facebook itu ya namanya adalah Grup Raden, itu gimana tuh? Cikal bakal dan Mas Huda terjun di situ dan menjadi salah satu admin dari Grup Raden. Oke. Grup Raden sendiri itu grup yang baru ya. Kalau sebelumnya itu namanya CPP Radionet Group. Berdiri tanggal 5 November 2015. Kali itu saya belum gabung. Saya waktu itu kan saya baru selesai wisuda D3 waktu itu. Lah waktu beberapa tahun kemudian kan saya masih di Tegal. Saya mulai tertarik mencari-cari grup radio yang ada di Facebook. Ternyata grup CPP ada di situ. Gitu. Oke. Grup CPP saya bergabung tanggal 1 April 2018. Kala itu saya masih di Tegal. Ya, pas gabung tanggal 1 April 2018, para rekan admin mempertimbangkan postingan-postingan saya itu yang radio-radio di Tegal itu banyak sekali. Bahkan saya itu sempat memposting beberapa jingle dari Radio Tegal, salah satunya Radio Pop FM Tegal. Terus Radio Super FM sekarang kan sudah off karena ada kendala keuangan atau finansial kalau Radio Super FM itu. Beberapa bulan kemudian saya diangkat menjadi admin. Oke, terus waktu diangkat admin itu ternyata orang-orang radio CPP semua atau memang dari anggota bukan radio, Mas? Justru kebanyakan hanya pendengar biasa. Ada beberapa yang masuk grup. Salah satunya adalah penyiar Radio Pop FM Semarang, Mas Kusdamara. Waktu itu ada beberapa penyiar juga yang dulu pernah kontroversi dengan beberapa admin bersama saya waktu itu. Salah satunya adalah kendala jadwal dari Radio Yasika Jogja. Dulu pernah admin lama, jadwal yang sudah ditetapkan Radio Yasika itu tidak boleh diposting di grup karena itu privasi radio masing-masing. Dan ternyata jadwal itu ada perubahannya, sehingga ada komplain sama penyiar-penyiar yang ada di Yasika itu tanya ke admin yang posting tadi, ini kan jadwalnya itu nggak sesuai, kenapa diposting gitu. Oh gitu. Itu aku waktu itu kok aku juga nggak ngerti, wong saya masih dari Tegal waktu itu. Kalau mau ngecek jadwal itu kan sebenarnya privasi banget, jadi aku nggak pernah aku ngecek. Lebih ngenanya itu ke saya. Waktu itu ada berapa admin, Mas ya? Kalau admin itu kalau waktu berdiri tanggal 5 November itu ada 22 kalau nggak salah. Wah, lumayan ya. Cuman sekarang sudah nggak aktif lagi. Tapi masih jadi grup situ? Masih, cuman nyantol akunnya saja. Oh gitu. Dengan adanya grup Raden itu kan berarti waktu itu belum berubah, waktu itu masih grup CPP. Oh, masih namanya grup CPP ya. Terus perubahannya ke grup Raden? Lah perubahan di grup Raden itu karena adanya ketidaksinkronan pihak CPP dengan admin, salah satunya saya. Waktu itu saya kok nggak dikasih tahu apa perkembangannya apa. Aku kadang waktu pas bulan Juli 2021 itu masukannya justru masuk ke saya. Masukannya ini untuk terutama khusus untuk admin yang lama itu mestinya lebih proaktif daripada admin yang baru. Soalnya kalau admin yang baru rata-rata dia kan soal manajerialnya itu masih di bawah yang lama. Oh gitu. Jadi untuk informasi yang baru atau ada perubahan, kadang dari pihak CPP sendiri tuh sebenarnya dia nggak suka dengan adanya grup CPP sebenarnya. Nah, pas suatu bulan November saya memutuskan memberitahu kepada admin yang lama untuk segenap admin saya dengan terpaksa untuk mengakhiri konfirmasi atau komunikasi dengan pihak CPP bulan November 2021.
Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak aktif selama 1 bulan untuk menjaga kekosongan grup. Tapi tidak, maksudnya tuh tidak posting masalah CPP selama 1 bulan. Lah untuk musyawarah dengan admin yang lama yang masih aktif hanya berapa waktu itu? 3 atau 4. Mas Adin, Le Koko, sama Mas Dwi Rahman. Itu admin yang lama. Aku yang baru. Nah, waktu itu aku konfirmasi, Mas, gimana kalau kita ganti nama saja? Ini dari pihak CPP juga sebenarnya nggak sinkron dengan keadaan. 1 bulan vakum tanpa ada postingan. Kecuali kalau postingan dari anggota-anggota grup yang semuanya pendengar biasa nggak masalah. Saya masih welcome. Tanggal 17 Desember 2021, saya sama Mas Ardin sepakat mengganti nama grup CPP Radionet menjadi grup Raden. 17 Desember 2021. Oke, sekarang udah berubah jadi Raden, artinya adalah radio independen. Iya, betul. Itu dapat inspirasi seperti itu dari mana, Mas? Atau siapa yang memutuskan seperti itu? Ada yang ngusulin dari member grup CPP yang namanya Mas Muhammad Fitrah dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Gak cuman idenya sih, tapi juga logonya juga. Logonya juga dibuat sama Mas Fitrah. Kalau anggotanya saat ini 1.400-an. Itu benar-benar orang-orang yang suka sama radio, baik iya, betul. Dia pendengar, pengamat, ataupun orang yang tersendiri di dunia radio gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Selain orang-orang CPP tadi. Terima kasih sekali sama Suda yang udah dimasukkan juga di grup Raden ya kemarin ya. Betul, ya. Dan saya jadi tahu ramai sekali grupnya dan variatif banget konten-konten disajikan. Ada yang tes secara teknik, ya kan? Iya, betul. Ada yang secara pantauan untuk sinyal. Iya, pantauan tentang jingle. Tentu saja jinglenya itu ya. Jadi ingat Om Jero kalau jingle gitu. Iya, betul. Dulu M Zero juga minta ke saya, tapi dengan perantara Mas Fitra sama Mas Rizky. Apa Jadi itu? Waktu saya upload jingle di akun SoundCloud, aku kan rajin banget selama 4 tahun ini. Oke. Waktu itu Mas Rizky minta izin ke saya upload ke Mas Om Zero aja, gimana? Tentang jingle. Sekarang kita bahas tentang jingle ya, Mas ya. Iya, betul. Apa sih, Mas, yang disuka dari sebuah jingle radio itu apa? Kalau soal jingle yang paling saya suka justru ada di cita rasa luar negerinya. Jingle impor itu terasa lebih nendang daripada jingle yang lokal. Tapi saya tidak menyalahkan ini buatan lokal itu jelek, tidak. Justru ada kreativitas di balik itu. Kalau awalnya radio-radio yang tahun 2000-an waktu saya dengar pertama itu, JPI kan juga pakai jingle TM Century. Terus yang SAS juga pakai TM. Terus yang jingle-jingle yang lain yang keluaran Jam Creative Production itu baru beberapa yang saya ketahui. Nah, waktu itu aku berpikir yang namanya jingle itu kan macam-macam. Ternyata yang namanya TM Century, namanya Jam Creative itu saya baru tahu. Perusahaannya ya yang membuat jingle. Jadi baru ingatannya itu udah ada dulu. Tapi ini dari mana toh? Dari mana toh? Saya tuh belum tahu awalnya. Oh gitu. Kan saya pikir itu yang namanya jingle kan juga berasal dari mana, kan itu juga privasi tiap radio itu tadi. Dari TM Century, TM Jam Creative Production sama Real World. Iya. Yang paling favorit buat Mas Suda apa nih? Yang mana? Produksi mana? Yang paling favorit ya justru TM Century. TM Century. Karena alasannya kenapa? Alasannya lebih historis menurut saya. Karena jinglenya JPI waktu radionya Solo itu kan suaranya kan udah nggak kepake. Tinggal radio JPI. Jingle SAS juga sama dulu, Super Hit Station. Sekarang udah nggak pakai, tinggal SAS FM. Itu masih dipakai ya? Yang terakhir aja yang dipakai. Oh gitu. Karena waktu itu baru ada Ituk ya, yang update sekarang baru Real World yang paling banyak diminati sama radio-radio gitu ya. Iya, betul. Kalau tahun ini paling banyak Real World, variasinya paling banyak dibanding TM Century atau Jam gitu. Oke, terima kasih Mas Suda Nur Hanif atas waktunya serta bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat bagi kita dan yang lainnya ya. Semoga menginspirasi buat semuanya. Gitu ya. Amin. Oke. Jangan lupa subscribe akun Afresi Channel
biar informasi tentang radio bisa bertambah banyak untuk Anda. Nah, dan jangan lupa juga subscribe Huda Nur Hanif Prasetya ya. Iya. Biar wawasan radio kamu, jingle-jingle yang update ada di situ semua. Gitu ya Mas Huda? Oke. Oke. Salam radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel.